Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarnita Purnamasari, semester 2, Prodi Hukum Universitas Bumigora. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Terlebih dahulu saya akan membacakan rumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan negara hukum. Kedua, apa ciri-ciri negara hukum. Ketiga, apa tipe dari negara hukum. Bagaimana Indonesia sebagai negara hukum. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia, apa saja macam-macamnya, dan apa dasar hukum dan HAM di Indonesia ini. Baiklah teman-teman, langsung saja ke pembahasannya ya. Yang pertama, pengertian negara hukum. Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara. Selanjutnya di sini saya akan membahas yang pertama, apa ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara hukum ialah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, ciri-ciri negara hukum adalah peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakan. Ya, itu tadi ciri-ciri negara hukum ada 3 ya. Kemudian, tipe-tipe negara hukum. Tipe-tipe negara hukum di sini ada 3. Yang pertama, negara hukum liberal. Tipe ini menghendaki agar negara berstatus pasif, yaitu maksudnya bahwa suatu negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara, penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini Di sini kaum liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum serta persetujuan yang menjadi penguasa. Yang kedua, tipe negara hukum yaitu negara hukum teromil atau division of power, negara hukum formal, yaitu negara hukum yang mendapat pengasihan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Soalnya di sini laptopnya kurang jernih, jadi agak sedikit itu. Yang ketiga, negara hukum material atau separation of power, negara hukum. Ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil. Tindakan penguasa harus berlandaskan undang-undang atau berlaku asas hal mendesak demi kepentingan warga negara dan dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. Itu tadi ya, ada 3 macam tipe negara hukum. Yang pertama tadi tipe negara hukum negara hukum liberal, negara hukum formil, negara hukum material. Itu tipe-tipe negara hukum. Baik, saya lanjut teman-teman ke pembahasan berikutnya.
yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-Undang 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum sebelumnya. Landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian yang pertama, penjelasan umum Undang-Undang 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas setiap konstitusi hukum dasar, tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang tidak terbatas. Itu aja tadi pembahasan tentang negara hukum. Bisa dipahami persentase mesek-mesek. Tadi sudah habis ya penjelasan tentang negara hukum. Baik, saya lanjut saja ke hak asasi manusia ya teman-teman. Laptopnya ya Allah. Di sini saya akan membahas yang pertama, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah terjemahan dari istilah human rights atau the right of human. Secara terminolog, istilah ini artinya adalah hak-hak manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Itu hak asasi manusia. Di Indonesia, hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah hak asasi sebagai terjemahan dari basic right dan apa dibilang nih, atau bisa juga hak fundamental. Adapun beberapa definisi HAM menurut para ahli yang pertama, Austin Reni, HAM adalah uang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Yang kedua, definisi HAM menurut John Locke ya. HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodratif. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Yang ketiga, definisi HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kalau terputus nanti penyimpanan penuh. Aduh.